Hapus. Samangke melanjutkan masalah amil amil. Huruf-huruf jar. Huruf jar sekarang nyampe pada fi. Dihapus. Kemarin yang terakhir kaf. Mal hurufu hahuna famin ila ba'in wa kafin fi wala min an ala ba'in wa kafin fi. Nah, setelah kaf fi. Sekarang nyampe fi. Fi. Di dalam kitabnya dikatakan qaulu fi wa min ma'aniha adz-dzarfiyah. Fi itu salah satu makna yang paling masyhur, yang paling sering itu adalah menunjukkan arti maknanya fi yang paling masyhur salah satunya adalah makna dzaraf. Al-dzarfiyah. Dzarfiyah kok paruk dzarfiyah ku apa dzaraf. Fi itu menunjukkan arti dzaraf. Dzaraf itu arti aslinya wadah. Wadah. Tempat, ya. Yang namanya tempat itu ada yang ada tempat, ada yang menempat. Ngono ae. Ya. Ada tempat, ada yang menempat. Itu namanya ada dzaraf, ada madruf. Dzaraf itu tempat. Madruf itu yang menempat. Lek makna asli ini dzaraf itu wadah, madruf itu yang diwadahi. Yang diwadahi itu yang bingung. Enggak kan? Bingung, ngono tak bingung rek. Dzaraf madruf. Wa yahululu syai'in fi syai'in. Yang disebut dengan dzaraf itu adalah hululu syai'in madruf. Hulul fi syai'in dzaraf. Yang dinamakan dzaraf itu adalah hululu syai'in fi syai'in. Menempatnya sesuatu pada sesuatu. Yang dinamakan dzaraf itu adalah menempatnya sesuatu pada sesuatu. Sesuatu yang pertama itu yang menempat apa tempat tuh? Tulisan sih wis, cara bingung. Tulisan sih. Dzaraf adalah hululu syai'in fi syai'in. Menempatnya sesuatu pada sesuatu. Wes ya, ada dua sesuatu ya. Menempatnya sesuatu pada sesuatu. Sesuatu yang pertama itu tempat apa menempat? Menempat. Sesuatu yang kedua itu wes ya. Makanya adalah gitu tulisannya. Hululu syai'in. Dzaraf itu adalah hululu syai'in. Menempatnya sesuatu. Sesuatu ini madruf namanya. Madruf itu yang menempat atau yang diwadahi. Ya, yang ditempatkan itu madruf. Menempat pada sesuatu. Sesuatu itu namanya dzaraf. Wadahnya, tempatnya. Contoh. Zaidun. Zaidun utawi Zaid iku fiddari ing dalam omah. Dalam contoh ini ada huruf jar fi. Apa maknanya fi ini? Fi ini maknanya dzaraf. Zaid di dalam rumah. Zaid di dalam rumah. Arti daripada Zaid di rumah. Zaid di rumah itu artinya adalah menempatnya Zaid di kan gue dokter kan ya
Zaidun fid-dari itu artinya adalah menempatnya Zaid di pada rumah. Di atau pada, saya enakmu kata sambungnya apa? Menempatnya Zaid di rumah atau menempatnya Zaid pada rumah. Berarti dalam contoh ini mana yang jadi dhorof? Mana yang jadi dhorof? Ad-dari. Mana yang jadi madruf? Zaid. Is ya? Is ya? Beres? Lah sekarang waya kismani lagi mulai angel, Pak. Lagi mau gampang. Akali Faruk sak tangkapan tok. Paham? Beres jadi, Pak. Lagi sing rada angel. Waya kismani. Dhorof itu dibagi menjadi dua. Tapi ya ini ya, aman ya. Tapi dhorof itu dibagi jadi dua. Dhorof dibagi jadi dua. Ada dhorof hakiki, ada dhorof majazi. Dhorof itu ada dua. Ada dhorof hakiki, ada dhorof majazi. Dhorof hakiki itu definisinya adalah wadhabituha ayyakuna lidh-dzarfi ihtiwa walil madrufi tahayyus. Dhorof hakiki itu adalah ayyakuna lidh-dzarfi ihtiwaun. Ini mana ya? Walil madrufi tahayyuzun. Dhorof hakiki itu adalah ketika dhorof atau tempat itu bro. Oh turun ya. Dhorof hakiki itu adalah ketika dhorofnya ihtiwa menampung ya, dalam kurung menampung, tulisan lo ihtiwa lo. Ini bahasa tapi. Dhorof hakiki adalah ketika dhorofnya ihtiwa dalam kurung menampung dan madrufnya tahayyus. Dan madrufnya tahayyus dalam kurung menempat, garis miring membutuhkan tempat. Ayo baca Ruk, apa Ruk? Dhorof hakiki adalah ketika dhorofnya istiwa dan madrufnya tahayyus. Wasip, walim ngol langsung rek. Contoh. Al-ma'u fil kuzi. Al-ma'u maknanya apa? Al-ma'u utawi banyu. Iku fil kuzi ing dalam apa? Banyu biasa nanti. Kendi. Ya bener, pinter nam. Iku fil kuzi dalam galon. Gak apa-apa sakarepmu Ruk. Yo. Hah? Bebas. Kamu bebas. Bu galon, bu kendi bebas boy. Iku fil kuzi ing dalam kendi. Dalam contoh ini dhorof. Mana dhorofnya? Dhorof itu apa? Tempat. Mana tempatnya? Al-kuzi. Ini dhorof. Kendi. Tempat. Atau dhorof. Alma. Ini air. Dalam kurung madruf. Ya. Ini dhorof hakiki apa majazi? Tergantung. Kamu baca definisinya dhorof hakiki apa? Ketika dhorofnya ihtiwa. Titik. Ojo lagi get-getno. Situ. Ketika dhorofnya ihtiwa. Ihtiwa itu artinya Kamu tahu menampung, Ruk? Tahu menampung ya? Menampung itu memadai. Itu memadai bahasa Indonesia, memadai bahasa Jawa. Ya? Menampung. Dhorofnya mana ini?
Al-kuzi. Al-kuzi dorofnya. Apa artinya al-kuzi? Kendi. Sekarang pertanyaannya, kendi itu menampung enggak? Menampung. Berarti terpenuhi syarat pertama. Dorofnya menampung. Beres. Yang kedua. Dan madrufnya tahayus. Apa tahayus itu? Menempat atau membutuhkan tempat. Mana madrufnya? Alma. Air. Dan madrufnya yaitu air. Itu tahayus. Menempat atau membutuhkan tempat. Sekarang pertanyaannya. Air itu membutuhkan tempat nggak? Kita kanan lagi. Ruk banyunya aja kayak botol, aja kayak jedeng, aja kayak sumur, aja kayak galon, aja kayak didih. Bisa? Hah? Bisa? Bisa? Ruk banyunya aja kayak didih. Jangan taruh galon, jangan taruh botol, jangan taruh kamar mandi, jangan taruh sumur, jangan taruh mana-mana. Bisa? Nggak bisa. Karena air itu tahayus. Tahayus itu membutuhkan tempat. Berarti terpenuhi syaratnya. Ketika madrufnya tahayus, dorofnya ini ihtiwa, maka ini termasuk kategori dorof hakiki. Ya? Dorof hakiki. Kalau dorof majazi apa, Gus? Dorof majazi sebaliknya. Apa berarti, Ruk? Kowe kari gaya terus notok. Dorof majazi adalah ketika ya tulisan wocon. Adem ya kok. Ayo. Ketika dorofnya tidak Heeh. dan madrufnya tidak air. Ya ngono. Bener kuwi sip TOPBGT. Belajar alim di sini lho. Ngenteni aku barang nyapo. Dorof majazi adalah ketika dorofnya tidak ihtiwa, tidak menampung, dan madrufnya tidak tahayus, tidak membutuhkan tempat. Contoh, ada orang ngomong begini loh. An-najatu fisidki. An-najatu utawi apa? An-najatu utawi keselamatan. Iku fisidki ing dalem an-najatu mana Ruk? Iku fisidki fit daroini aire. Kayak maca kitab aire. Ayo. Iku fisidki Ing dalam kejujuran. Keselamatan itu di dalam kejujuran. Keselamatan itu ada pada kejujuran. Wes? Zaid itu di dalam rumah. Wes ya? Mana dorofnya? Mana dorofnya? Kejujuran. Kejujuran ini dorof. Mana madrufnya? Ini madruf. Mau saya tanya sekarang. Kejujuran. Ini ihtiwa enggak? Ihtiwa itu artinya apa tadi? Nah. Syaratnya dorof itu dianggap hakiki ketika dorofnya, wadahnya, tempatnya itu menampung. Kejujuran bisa menampung? Bisa menampung? Itu lugus wadah, bulat. Nah, kejujuran. Mangkok itu kejujuran. Hah? Ini kejujuran ini. Wadah kejujuran. Nggak ada. Ini mangkok. Paham ya? Mangkok itu isinya mie ayam. Kejujuran itu, dzaraf itu tidak ihtiwa. Tidak menampung. Bukan hanya itu. Madrufnya, apa madrufnya? Keselamatan. Keselamatan itu tidak tahayus. Tidak membutuhkan tempat. Seumpama kamu nggak jujur, terus keselamatan kemana? Ya nggak kemana-mana. Keselamatan itu nggak membutuhkan tempat. Tidak tahayus. Sehingga di sini tidak memenuhi syarat tahayus. Kalau madrufnya tidak tahayus, dorofnya tidak ihtiwa, berarti pernyataan ini adalah dorof majazi.
Dzaraf majazi itu apa, Gus? Ya menempat yang tidak hakikat. Tuh, menempat yang tidak hakikat. Kamu bisa membedakan enggak? Zaidun fid dar itu Zaid menempat di rumah. Tapi kalau an-najatu fis sidqi itu kejujuran menempat pada kejujuran, ya, keselamatan menempat pada kejujuran. Ya. Tapi menempatnya Zaid di rumah dengan menempatnya keselamatan dalam kejujuran itu beda. Kalau Zaid menempat di rumah itu betul-betul menempat. Tapi kalau keselamatan menempat pada kejujuran itu tidak benar-benar menempat. Tapi kunci. Lek bahasane wong biyen ngene. Nah, ya. Loh, kan ngono, Mbak. Aku yang zaman old ngawre. Kowenci. Hah? Bukan berarti keselamatan itu menempat di dalam kejujuran, tapi kuncinya orang selamat itu jujur. Itu loh. Ini namanya pernyataan dorof, tapi dorof majazi. Tapi kalau dalam contoh ini, madrufnya memang tidak tahayus, dorofnya tidak ikhtiwa. Berarti dua-duanya tidak terpenuhi. Paham ya? Ada yang satu yang nggak terpenuhi. Halo? Yang tidak terpenuhi? Satu. Contohnya apa, Gus? Contoh. Atau tulis nanti. Ayo kau bisa. Fi sodri fulanin ilmun. Fi sodri fulanin ilmun. Ndi mau ora? Hei? Fi sodri fulanin ilmun. Ini artinya begini ya. Fi sodri fulanin iku ing dalem hati seorang. Ilmun utawi ilmu. Apa bahasa Indonesia, Ruk? Fi sodri fulanin ilmun. Apa artinya? Ilmu di dalam hati seseorang. Kamu harus tahu, Ruk, ilmu itu letaknya di hati, bukan di otak. Otak itu muter. Kalau ilmu adanya di hati. Wis. Berarti dalam contoh ini mana dorofnya? Hati. Mana madrufnya? Ilmu. Wis. Sekarang kamu saya tanya. Hati itu bisa menampung enggak? Hati bisa menampung enggak? Dorof itu ihtiwa, menampung. Hati menampung enggak? Hati menampung enggak? Ruk. Hati menampung enggak? Bisa kan? Hati itu bisa menampung. Yes? Hati bisa menampung. Ini madruf ilmu. Ilmu butuh tempat enggak? Hah? Ilmu butuh tempat enggak? Ruk, ilmunya jangan masukkan hati kamu. Terus ada kayak di Gus. Ya kamu butuh kayak di. Karena ilmu itu enggak butuh tempat. Berarti dalam contoh ini yang tidak terpenuhi itu adalah madrufnya tidak tahayus. Tapi dorofnya ihtiwa. Tapi tetap dalam contoh ini termasuk dorof yang majazi. Karena nggak harus tidak terpenuhi dua-duanya. Satu tidak terpenuhi sudah termasuk dorof Paham? Paham? Wah, rada dukur iki mau ilmune. Abdul Faruk rada jawab set. Ayo baladi, dorof hakiki adalah ketika dorofnya istiwa menampung dan madrufnya tahayus. Terus Menempat atau membutuhkan tempat. terus dorof majazi Dorof majazi ketika dorofnya tidak istiwa dan dan madrufnya tidak tahayus. atau itu kan dua-duanya atau berarti? Rungok nih, itu kan dua-duanya atau berarti? Atau salah satunya, Atau dorofnya ihtiwa, atau dorofnya istiwa, madrufnya, madrufnya tidak tahayus. atau Dorofnya tidak istiwa, madrufnya, madrufnya tahayus. paham? Ngono loh. Berarti totalnya semua berapa ini sama ini? Loh kok 5 satunya weh? 4. Yang ini 3, yang ini 1, ya kan? Berarti ini. Ketika dorofnya ihtiwa, madrufnya tahayus, maka hakiki. Ketika dorofnya tidak ihtiwa, madrufnya tidak tahayus, maka majazi. Ketika dorofnya tidak ihtiwa, madrufnya tahayus, juga majazi. Ketika dorofnya ihtiwa, madrufnya tidak tahayus, juga majazi. Totalnya 4, yang 1 hakiki, yang 3 majaz. Alhamdulillah, jauh wardas baru.
Jan. Yes. Yang online yang mau screenshot